antri tadi dari jam berapa, Bu? Dari jam 6:30. Yang dicari apa, Bu? Ya, Yang dicari apa? inilah cari minyak yang murah nih. Terus gimana, udah dapat belum? Belum, sampai sekarang belum ada nih. Nah, apa yang jadi harapan Ibu apa? Mudah-mudahan lah minyak ini cepat ada di mana-mana. Jangan sampai antri-antri macam gini. Kasihan aja kecil, Pak. Tolong, Pak. Oh ya Pak ya, kasihan sama anak-anak nih. Sama yang bawa anak ini kasihan, antri macam gini banyak. Ya kena. Udah lama antri Bu tadi dari jam berapa? Udah dari 6:30 Pak, antri tadi. Ibu dari mana? Dari Sungai Durian. Dari Sungai Durian jauh ya? Nah iya itulah. Belum dapat juga, belum dipanggil. Belum. Ini dapatnya berapa rencana nih? 5 kilo ya, 5 liter ya. 5 liter. Itu minyak curah atau minyak kemasan? Minyak curah Pak. Kalau Ibu udah cari kemana aja sekarang minyak ini? Supermarket, semua warung-warung pada tak ada. Udah nggak ada? Tak ada. Di supermarket pun nggak ada? Tak ada. Tak ada. Nggak ada? Tak ada Pak. Apa yang mau disampaikan ke pemerintah? Mudah-mudahan lah minyak ini di mana-mana ada, jangan sampai macam gini antri-antrian gini. Kasihan yang punya anak. Ya antri berjam-jam belum ada dapat, masih nunggu antrian. Tak tahu sampai jam berapa ya. Jamila. Gimana ceritanya nih? Minyak nih Pak Jokowi, yang penting ada biar mahal. Di toko lebih murah lebih bagus. Tapi barangnya ndak ada di toko, tak ada. Dia agen apa lagi semua kosong. Biar ada, jangan berdesak-desak gini. Mending dapat berjam-jam nih Pak Jokowi, lihatlah nih warga nih Pak Jokowi ada kan. Yang penting ada. Penting ada biar mahal. Yakin nih Pak Jokowi jangan. Ini udah lah tak ada. Siapa Bu? Ya, Ibu siapa? Saleha. Bu Sal. Saya antri dari jam 7 tadi tuh. Belum ada kebagian. Minyak tuh di Alfamart tuh dapat biasa 1 liter. Besok lusaknya udah ndak ada. Dah habis. Jadi carinya susah, Pak. Sedang kita kan nih buat jualan. Jadi kalau ndak ada minyak tuh mau cari rezeki macam mana lah, Pak? Kan susah. Semuanya kan pakai minyak. Kita buat gorengan pakai minyak. Apalagi ini mau bulan puasa. Apa yang mau disampaikan? Ya saya minta kalau dapat macam biasalah minyak tuh. Jangan nggak terlalu susah kayak gini. Jadi kita carinya susah, ninggal waktu, ninggal rumah. Jadi kalau dia ada di toko, jadi nggak perlu kita antri kayak gini Pak. Ini belum tentu pulangnya jam berapa. Kita punya anak, punya cucu, kan? Jadi susah. Ditinggal lah Bu sekarang? Tinggal lah, macam mana gak? Ini risiko. Ibu dari mana? Dari Tanjung Raya 1, Gang Ismita. Jauh juga ya? Ya, pakai Gojek nih ke sini Pak. Pakai Gojek juga ke sini. 8.000. Udah keluar dulu biaya ya? Ya. Hanya untuk dapat 5 kilo Betul ya? lah, 5 iyalah. liter ya? Karena di warung udah ada. Ini di mana ya? Tadi saya ngantri dari jam 7. Dari jam 7 pagi sampai dapat setengah 10 nih. Baru dapat. Nomor antriannya itu siapa yang paling awal dalam kantong, KTP-nya paling bawah. Yang datang Dudi dapatlah duluan karena KTP-nya di atas. Mereka tuh petugasnya ngambil KTP tuh yang paling atas diambil. Kita yang awali paling bawah dapatlah ya jam segini mau selesai. Berarti 3 jam ya Bu ya? Gitulah.
inilah terakhir, capek gak nunggunya walaupun dapat murah, capek dapat. Kita di rumah Bengkalai, dapatnya cuma 5 liter. Paling dapat 5 hari makai kalau kita berdagang. Kalau beli di warung nggak ngantri, tapi mahal lah. Berapa selisih harga dengan pasar? Jauh selisih. Ya. Kalau di sini kan 11.000. Kalau di warung ada yang 16, 17. Itu warung yang besar, toko-toko yang besar. Kalau toko-toko yang kecil tuh ada yang 19, 20, 1 kilo. Kalau yang itu, yang toko-toko yang besar, kayak di supermarket tuh pakai dia pakai kantong. Tadi syaratnya apa aja Bu yang waktu antri ini? Fotokopi KTP, tapi suami pun boleh, istri yang ambil. Satu orang satu. 5 liter gitu ya? 5 liter depannya. Itu minyak curah ya Bu ya? Iya, minyak murah. Kalau kesulitan selama ini cari udah kemana aja Bu? Kalau sekarang nih udah kayak nyaman beli emas di pasar. Pada beli minyak goreng. Kadang-kadang kita nggak dapat minyak goreng, nggak jualan 2-3 hari. Nah, banyak sih ada yang jual tapi mahal minyaknya. Apa yang mau jadi masukan nih kepada pemerintah agar kondisi ini? Sekarang nih pemerintah nih sangat sulit dibuatkannya karena kita nih kan rakyat kecil. Jadi yang enak-enak tuh orang atasan lah. Kayak kita nih kan kayaknya sumbernya apa ya sampai minyak dipersulit? Apa penyebabnya? Kadang-kadang barang kayak gini mahal. Tapi kalau kita yang punya barang murah. Kita yang penjual punya barang, kayak kita punya kelapa kan, kita jual murah. Nah, itulah susahnya kita. Nah, dengan dapat ini gimana Bu? Apakah nanti masih harus cari lagi? Enggak, kalau untuk saya sih saya tidak bakal cari lagi. Karena saya udah capek lah saya. Karena udah berjam-jam dah nunggu. Efek jerak saya ada lah, enggak tahu lah yang lainnya. Kalau saya sih tak ada, inilah terakhir saya. Walaupun ada di tempat-tempat lain saya tidak mau pergi. Nih saya capek dah. Karena saya ini jualan, malam saya bangun awal. Pagi-pagi subuh udah ngantar kue. Harus ngantri minyak, biarlah saya beli mahal. Pokoknya asal dapat lah. Kalau ini pengaruh nggak dengan harga jualan ibu kue gitu? Harganya? Entah sih kayaknya. Kalau yang mahal tuh yang ngaruh lah. Karena kan kita susah, mau goreng banyak susah. Karena kalau yang enaknya kalau kue laku terus enak. Ini karena kue ini jarang nggak laku, sepi pembeli. Nah itu buat kita pengaruh. Masukan saya tadi untuk pemerintah itu dilihat lagi rakyat kecilnya. Jangan melihat yang atas-atas. Jalan Karet. Nafsa Aisyah Jalan Karet. Fatimah Hamsi Jalan Mayoritas. Liter ya. Hari Senin masih nyambung lagi nanti kegiatan ada. Ini Jalan Tanjung Harapan. Dina Kristianti Jalan Sampas Barat. Oke siap. Masih ada lagi nanti hari Senin di Pasar Kemuli. Ya, jangan lagi ada itu. Sopiandi, Jalan Komplek Istana Gria 1. Siapkan untuk hari ini kita ada 6 titik, yaitu Pasar Pelamboyan, Pasar Kemuning, Pasar Kenanga, Pasar Teratai, dan Pasar Turing. Jadi ada 6 titik, dan khusus di Pelamboyan hari ini kita siapkan kurang lebih 7.500 ya ton. 750 kilo. Jadi 7 ton. Ya. Pak, apa sih Pak tujuan dari operasi pasar ini Pak? Ya, tujuannya untuk karena ini panic buying ini warga terkait minyak goreng, padahal cukup tersedia ya. Karena kita juga udah koordinasi dengan profesi dan pihak produsen yang satu-satunya di Kalbar, di Wilmar kan. Nah, jadi kita minta untuk lakukan operasi pasar lah ya. Nah, cuma mungkin untuk merek-merek lain itu karena itu kan mungkin seperti Bimoli itu sementara kan belum mengikuti harga eceran tertinggi pemerintah 14.000. Karena mungkin ada masalah teknis. Pemerintah kan udah
menetapkan ini jual 14.000 ya. Ternyata mungkin distributor ini dia sebelumnya belinya lebih tinggi gitu, misalnya 17.000. Nah, kemudian diminta jual 14.000 kan, kalau tidak ada kejelasan terkait dengan harga ini kan juga mungkin masih menahan atau belum mendapatkan supply dari produsen yang khusus di luar ya. Tapi kalau di Wilmar ini insya Allah nggak ada jalan masalah gitu kan. Pak, jadi bisa diartikan panic buying ini akibat mungkin karena satu harga gitu Pak? Ya tidak juga ya, satu harga ini kan salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat. Nah mungkin panic buying ini dengan sendirinya masyarakat menganggap wah ini minyak ini akan hilang atau susah didapat. Jadwal selanjutnya kapan lagi? Jadwal selanjutnya kita hari Senin, ya hari Senin, hari 10, 14, Senin di Kecamatan Pontianak Kota, ya di kantor camatnya. Ya, Pak, targetnya sendiri berapa nih Pak untuk pasar murah minyak goreng ini sendiri Pak? Targetnya kita dari 7.500 itu 1.200 ya, dengan maksimal 5 liter satu orang ya. Iya. Harganya berapa Pak? 11.500 per liter. Jadi per warga cuma mendapatkan 5 liter ya. Pak, untuk operasi ini dilakukan setiap hari atau bagaimana nih Pak mekanismenya? Kita kebetulan kita bekerja sama dengan Wilmar ya untuk membantu masyarakat bahwa kondisi bahwa minyak goreng ini cukup tersedia gitu ya. Jadi kita tidak setiap hari gitu. Kalau kebutuhan sendiri di Pontianak per bulan itu berapa sih Pak? Kebutuhan sendiri di Pontianak itu per bulan ini berdasarkan data BPS itu 550.000. Dengan asumsi jumlah penduduk Kota Pontianak ini ya kurang lebih 600-an ya, 600. Jadi kalau hitungannya per liter itu satu orang itu 0,8 liter, berarti tidak sampai 1 liter gitu. Jadi kebutuhan itu dihitung ya kurang lebih 5.500 ya per bulan kebutuhannya. Stok kita yang ada saat ini gimana Pak? Stok ini hari ini malahan kita ada 7.000-an kan, berarti cukup gitu lebih gitu. Iya. Itu hari itu. Pak, kalau Bapak katakan stoknya cukup, ini kan fakta di lapangan katanya minyak goreng susah. Nah, ini kan memang isu-isu ya, karena memang bagaimana ya? Sebenarnya dengan harga head juga itu kan udah dimintakan kepada beberapa supplier ya, penyalur itu menjual harga tertinggi. Itu tadi saya bilang mungkin kendala teknisnya mereka sebelumnya punya stok lama dengan harga yang lama, jadi bingung dia mau jual. Nah, sehingga ada beberapa toko modern juga membatasi. Ya, itu tadi karena kalau isu tidak benar itu kan kita takutnya spekulan itu yang bermain Pak. Jadi mereka beli nanti dijual lagi, susah. Mungkin dengan kesulitan minyak goreng ini apa tindakan dari pemerintah Pontianak sendiri Pak? Kalau pemerintah Pontianak kita melakukan operasi pasar, melakukan pengawasan Pak secara rutin, terutama kepada distributor. Kita udah lakukan dan kita ada tim pengendalian inflasi juga, kita bersama-sama dengan aparat keamanan juga kita mengecek gudang-gudang distributor. Nah, memang ada ditemukan ya, memang beberapa gudang itu memang belum supply-nya dari kalau yang khusus minyak dari luar tuh belum masuk gitu. Ya. Ada yang lama ini kan Ramadan nih Pak. Gimana nih Pak? Dia memastikan biar minyak itu tetap ada Pak di kalangan masyarakat. Ya. Jadi harus tersedia terus. Kami juga kemarin bersama-sama
anggota DPRD juga turun langsung ke penyedia produsen khususnya di Wilmar itu. Ya, kita udah sepakat memang untuk stok ketersediaan sampai bulan Ramadan itu cukup, ya, cukup dalam arti kata tadi itu sesuai dengan kebutuhan itu akan disiapkan. Ya, kalau memang kondisinya seperti saat ini, ya kita juga akan lakukan OP juga, ya, melihat situasi dan kondisi. Pak, bisa nggak Pak diprediksi Pak kelangkaan seperti ini tidak akan terjadi lagi Pak? Kapan sih Pak? Karena ini masalah global. Kita untuk memprediksi ini agak susah karena global ini kan menyangkut seluruh dunia, ya. Sepanjang dunia juga sangat butuh dengan sawit ini kan digunakan untuk biodiesel, ya. Udah semua negara juga udah membeli sawit kita, jadi ya mindsetnya pelaku usaha tentu mereka saya yakin di kota Pontianak khususnya Kalbar ini kan kebun sawit yang cukup besar, ya. Saya kira enggak terlalu inilah, ya, enggak bermasalah, cuma rantai distribusi aja yang harus sebagai tugas kami untuk memantau, mengawasi, itu aja. Tapi dipastikan Pak, pas waktu nanti tidak ada lagi Pak antrian seperti ini Pak. Bagaimana Pak? Ya mudah-mudahan kita tidak bisa prediksi juga. Pak, sejauh ini kan ke depan kan beberapa komentar kan bakal melakukan di pasar nih Pak. Untuk menghindari kerumunan nih, gimana Pak? Ya, kita lakukan dengan antrian, ya, dengan memberikan kartu, dan mungkin untuk mekanisme secara teknis kita terutama dalam pengisian itu agak mungkin lebih kita banyakkan titik-titiknya. Kalau ini kan hanya satu gitu. Pak, untuk hari ini kan kita lihat nih Pak, ini nggak ada jaga jaraknya nih gimana? Ya, ya berkerumun. Ya memang kondisinya seperti ini, ya. Kita tetap menghimbau kepada mereka untuk menjaga jarak, juga memakai masker, itu yang paling penting. Ya. Sri Wahyudi. Ubur-ubur. Jumpa dah saya bilang di mana. Hadir. Saya pesan kilonya. Jangan udah paling jum nih. Ngambil minyak ya. Mana kilonya? Ini kilonya apa nih? Bu sini Bu. Tahan itu nanti. Inilah. Diri dekat pengadi ini nih, Bang. Bang enggak bawa dekom betul Bu. Oh, sebelum lagi. Dibalikin ya. Kita pakai tangan. Udah kulap dah, tadi kurang mampu lah gitu. Jalan Federal. Kan 13.000. Awas loh. Nah. Ini saya ngambil. Ada pertandingan di sini. Minggu ini. Minggu libur. Oh, minggu. Itu pakai lapangan, ada orang pertandingan. Kayak mobil. Motor. Boleh lah. Itu 3.000 ya. Heeh.
saya pernah bilang ke istri jangan nanti antri uang. Ini minyak